Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nawasil dasnal balaghah min kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidi al-Lughah al-Arabiyyah fi fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nahnu al-an fi babin jadid wa huwa al-majazul mursal fi safhah 291. Di halaman 261 pembahasan tentang al-majaz al-mursal. Ini merupakan salah satu bab ya dari pembahasan yang ada dalam ilmu al-bayan. Setelah di awal dulu kita bahas tentang apa itu at-tashbih, setelah itu kita bahas apa itu al-majaz, kemudian kita bahas apa itu al-isti'arah. Sekarang kita bahas apa itu al-majaz al-mursal. Yang mana al-majaz al-mursal ini merupakan lawan dari al-isti'arah. Ya. Dan kedua-duanya adalah apa? Ya, adalah majaz. Ya, kedua-duanya adalah majaz. Jadi majaz mursal dengan isti'arah. Isti'arah meskipun namanya tidak ada kata majaznya, tapi dia sebenarnya adalah majaz. Ya. Isti'arah itu adalah bagian dari majaz. Pengertiannya kemarin apa? Isti'arah majazun alaqatuha atau alaqatuhum al-musyabahah. Kalau majaz mursal itu majaz yang alaqahnya ghairu musyabahah. Ya, ghairu musyabahah. Ya, contohnya yang musyabahah. Musyabahah itu artinya apa? Penyerupaan. Ya kan, kita serupakan ini dengan ini. Ya, kalau majaz mursal tidak ada penyerupaan di sini. Ya, tidak ada penyerupaan di sini. Jadi kalau dalam ilmu bahasa Indonesia, ya, majaz mursal ini juga kepake, contohnya kayak dalam personifikasi itu ya, sinestesia, ya, kemudian hiperbola, itu ya, bagian-bagian dari majaz mursal juga itu. Ya, kita akan lihat nanti alaqah-alaqahnya itu. Baik. Dikatakan di sini al-majazul mursal huwa majazun alaqatuhu ghairul musyabahah. Majaz mursal adalah majaz yang alaqahnya ghairu musyabahah. Ya, jadi dia tidak ada penyerupaan, tidak ada kita serupakan ini dengan ini. Ya, nggak ada analogi di sini. Ya. Baik. Qala Syarih rahimahullah, al-majazul mursal huwa majazun alaqatuhu ghairul musyabahah, ay la yujadu musyabahatan bainal ma'nal haqiqi wal ma'nal majazi. Walakin hunaka alaqatun ukhra ghairul musyabahah. Ya, yang namanya majaz itu pasti ada alaqahnya kan? Kalau nggak ada alaqahnya bukan majaz namanya, ya. Antum serupakan pakaian dengan roti misalkan. Ini nggak ada alaqahnya, bukan majaz namanya. Bukan musyabahah juga di situ, nggak ada musyabahahnya. Nah, maka harus ada alaqahnya. Kalau alaqahnya berbentuk musyabahah, maka dia isti'arah. Kalau ghairu musyabahah, maka dia majaz mursal. Nah, sekarang alaqah yang ghairu musyabahah itu banyak macamnya. Ya, banyak jenisnya, itu yang akan kita lihat sekarang. Alaqahnya itu. Baik. Fal alaqah in kanatil musyabahah fa isti'arah wa taqaddamat aqsamuha. Maka isti'arah kalau alaqahnya majaz, kalau alaqahnya musyabahah maka dia isti'arah. Ya, udah lewat pembagian jenis-jenis isti'arah itu semua alaqahnya musyabahah semua. Ulaikal ladzina asyrau dhalalata bil huda, dan seterusnya contoh-contoh yang ada ya. Misalkan tentang ayat diturunkan, bahasanya ayat itu adalah apa? Ya, seperti an-nur, ya, seperti cahaya. Kegelapan itu ya adalah lawan dari cahaya. Itu kan adalah musyabahah semua, penyerupaan, petunjuk dengan cahaya, kesesatan dengan kegelapan malam, itu kan musyabahah. Ya, makanya dinamakan isti'arah. Tapi kalau majaz mursal tidak. Alaqahnya dia ghairu musyabahah, bukan musyabahah. Wa yakunul jami' bainahu wa bainal ma'nal haqiqi aw as-silah allati bainahu wa bainal ma'nal haqiqi ghairu musyabahah li'anna al-alaqah ma'naha as-silah. Baik. Tapi tetap harus ada alaqahnya, ya. Ini namanya majaz wajib ada alaqah. Ingat, alaqah itu adalah rukunnya. Harus ada alaqah. Hanya saja alaqahnya nanti ghairu musyabahah, itu aja. Ya, alaqah itu sendiri artinya silah yang menghubungkan antara dua makna hakiki dan makna majazi, ya. Wa dhabitul majazil mursal huwa ma tujawwiza bihi an ghairihi bi alaqatin ghairi syabah. Ya, dhabitnya maksudnya patokannya
patokan majaz mursal itu adalah ma tujuwiza bihi an ghairihi bi alaqati ghairil musyabbahah. Yang kita perlakukan, kita terapkan, dia melebihi yang lainnya ya, dengan menggunakan alaqah ghair syabah. Ghair syabah itu maksudnya ghairu musyabbahah. Jadi kita katakan dia itu majaz mursal keluar dari majaz isti'arah. Paham ya? Nah, maka pahami baik-baik majaz mursal ini lawan dari al-isti'arah. Wa alaqatul majazil mursal muta'addidatun, dan alaqahnya itu banyak. Ya, maka alaqah ini yang akan kita lihat sekarang. Alaqahnya ada namanya as-sababiyah, musabbabiyah dan seterusnya. Baik. Alaqah yang pertama as-sababiyah. Contohnya di kalimat azumat yadu fulanin indi. Menjadi mulia tangan fulan di sisiku. Ya, apakah tangannya beneran tangan anggota badan maksud di situ? Enggak kan? Bukan tangan anggota badan di situ. Tapi yang dimaksud adalah nikmatuhu. Tapi yang kita maksud dengan tangan di sini adalah pemberian si fulan. Ya, orang memberi itu dengan apa? Dengan tangan. Berarti kata tangan di sini adalah sebab. Ya. Jadi seharusnya dia mengatakan apa? Azumat nikmatu fulan. Nah, tapi kita hapus kata nikmatu itu, kita ganti dengan kata yadun. Yang mana yadun ini merupakan sebab dari nikmah. Wadih hada? Nah, ini berarti namanya alaqah as-sababiyah. Baik. Qala syarih awalan as-sababiyah kama fi qaulika azumat yadu fulanin indi fahlil muradu bil yad al-yadul haqiqiyah wa anna hadhihi al-yad mathalan sarat mithal jabal fil 'azam bitaba' la. Ya, taban la. Ya, li'anna mithla hada yu'addu dhamman wa 'aiban walakin al-murada bil yadi huna an-ni'mah. Bukan berarti tangannya menjadi besar seperti gunung, enggak. Ya. Walau annal mu'allifa ata bimithalin ahsan min hadha lakana aula. Falau qala masalan ghamarani fulanun bi yadihi ay bi ni'matihi lakana aula. Al-ghamarani itu mengguyur, ya. Saking banyaknya itu maksudnya. Jadi al-ghamrah artinya al-kasrah. Ya. Al-ghamrah artinya al-katsir. Ghamarani fulanun biyadihi ay bi ni'matihi lakana aula. Jadi kalau seandainya dia mengatakan fulan mengguyur saya dengan tangannya, ya, mengguyur dengan tangan, ya, bukan berarti mengguyur dengan tangan hakiki di sini maksudnya. Ya, illa idza kana aduwan laka faqad ya'muruka bi yadihi al-haqiqiyah li yuhlikaka idzan abbar bil yadi fil misal an ni'mah li anha sababun ni'mah. Wa hunaka farqun bainal majazil mursal as-sababi wa ma yusamma bil majazil aqli. Nanti setelah kita bahas majaz mursal ini ada namanya majaz aqli. Nah, perbedaan antara majaz mursal ini dengan majaz mursal sababi dengan majaz mursal aqli, majaz aqli apa? Itu nanti agak mirip dia, khusus bagi yang sababiyah. Fahunaka man la yastati'u at-tamyiza baina al-majazain fa ishkaluhuma 'azimun 'inda katsir min ad-darisin. Ma anna al-farqa bainahuma adh-dhahir fal majazul mursal as-sababi at-tajawwuzu fihi yakunu fil kalimah la fil isnad. Ya, kalau majaz aqli itu ada penyandaran. Ya, ada penyandaran. Tapi kalau majaz mursal itu pada kata. Apa kata di sini tadi? Tangan. Ya. Kalau di majaz aqli nanti kepada kata lain selain tangan yang disandarkan kepada tangan. Misalkan ya jari, misalkan atau yang lain. Famasalan azumat yadu fulanin indi isnadul idham ila al-yad bi makna an-ni'mah mungkin. Ya, di contoh yang kita bawa tadi azumat yadu fulan, ini kan kita menyandarkan kata al-idham, ya, azumat yadu fulan. Kalau antum masih ingat musnad ilaih ya di pembahasan ilmu ma'ani, ya, azumat yadu fulan. Yadu itu naibul fa'il. Dia sebagai fa'il ya. Dia fa'il dari kata azumat, dan fa'il itu kan dia sebagai musnad. Ya, di musnad ilaih di sini. Baik. Berarti di sini kita menyandarkan al-idham ilal yad. Berarti musnad ilaihnya adalah al-yad. Al-yad di sini bermakna an-ni'mah. Ya, penyandaran seperti ini kan mungkin kita katakan seperti itu benar. Antum menyandarkan al-idham kepada al-yad. Al-yad bermakna an-ni'mah. Benar. Lakin law qulna bana Amr bin al-As madinatal fustat fasatajidu huna anna Amr yuradu bihi al-ma'na al-haqiqi wa yuradu bi bana al-ma'na al-haqiqi aidan. Lakin isnad al-bina ila Amr fahada ma yusammunahu bil majazi al-aqli. Kita katakan misalkan Amr bin al-As membangun kota al-Fustat.
Dia membebaskan kota Al-Fustat. Apakah benar Amr bin As yang membangun dengan tangannya, dia ngaduk semen dan sebagai angkat bata? Ya, dia sendiri yang bangun satu kota itu? Kan tidak. Itu namanya majaz akli. Paham ya? Fir'aun membangun piramida. Apakah dia yang turun tangan langsung? Tidak. Presiden membangun jalan tol di Papua, misalkan. Ya, apakah dia yang membangunnya? Tidak. Tukang-tukang yang membangunnya. Ini namanya majaz akli. Penyandarannya kepada yang lain, bukan kepada kata. Fokusnya kepada yang lain. Makanya dinamakan akli. Akli harus mikir dulu kita. Ada logika di situ. Baik. Wa fil haqiqah as-sababiyah mawjudatun fihi ma jami'an fabana Amr bin al-As ay amara bil bina fa huwa as-sababu fihi lakin isnadul bina ila amr hadha wal majazu al-aqli. Jadi fokusnya perbedaan antara majaz ya sababiyah, ya, majaz mursal sababiyah dengan majaz akli adalah kalau majaz mursal sababiyah ya itu penyebutan sebab. Ada sebab yang disebutkan dalam kalimat. Paham? Ada sebab yang disebutkan dalam kalimat. Contohnya di contoh kalimat tadi adalah Amr bin As. Dia kan sebabnya kenapa Madinah itu dibangunkan. Dia sebabnya kenapa tukang membangun kota. Ya. Jadi kalau disebutkan sebabnya ada seperti ini, berarti dia apa namanya? Ya, as-sababiyah. Tapi kalau kita sandarkan pembangunan itu kepada Amr, nah berarti ini namanya majaz akli. Nah, gimana? Susah kan bedakannya ya? Ya, susah bedakannya majaz mursal sababiyah dengan apa namanya? Majaz akli. Majaz akli itu isnad artinya, penyandaran. Fokusnya kepada penyandaran. Ini sangat mirip sekali, tipis sekali bedanya. Ya, makanya kata Syekh tadi ini adalah ya banyak para tulab yang susahan untuk membedakan antara kedua jenis ini. Ya. Baik. Jadi fokus ke kalimat tadi di paragraf yang kedua tadi ya. At-tajawuzu fihi yakunu fil kalimah la fil isnad. Ketemu kalimatnya? Itu di garis bawahnya itu. At-tajawuzu fihi yakunu fil kalimah la fil isnad. Anda bisa tambahkan catatan kaki di sebelahnya al-farqu baina al-majaz al-mursal as-sababiyah dan al-majaz al-aqli. Al-majaz al-mursal as-sababi itu tajawuznya di al-kalimah la fi al-isnad. Beda dengan majaz aqli. Baik. Wasababiyah fi qawlihi azumat yadu fulan indi fatajawuzul an bil yad wal muradu bil yad hasba kalamil muallif ni'mah fa naqulu fa hadha majazun mursal alaqatuhu as-sababiyah. Apa hubungan antara an-ni'mah dengan al-yad? Apa hubungannya? Ni'mah disebutkan enggak di sini? Enggak. Yang disebutkan adalah yad. Nah, sekarang kata ni'mah yang tidak kita sebutkan itu kita ganti dengan kata yad. Berarti ada alaqahnya kan? Ada alaqah antara ayat dengan nikmah. Nah, alaqahnya ini apa namanya? Musyabahah? Ya. Boleh nggak kita katakan al-yadu kan nikmah atau an-nikmah kal yad? Enggak, berarti alaqahnya gairu musyabahah. Maksudnya berarti alaqahnya gairu musyabahah di sini. Nah, sekarang kita lihat apa korelasinya alaqahnya antara yad dengan an-nikmah. Nikmah itu artikan dengan pemberian. Apa hubungan tangan dengan pemberian? Ya sababiyah. Ya, tangan itu adalah sebabnya. Bagaimana untuk memberi sesuatu tanpa tangan? Ngerti maksudnya? Hubungan antara tangan dengan pemberian di situ adalah bahwasanya tangan itu perantara untuk memberikan. Sebab maksudnya. Ya. Antum tidak akan bisa memberikan sesuatu tanpa tangan, gitu maksudnya. Ya alaqah di sini sababiyah. Wa mana as-sababiyah an yu'abbar bis-sababi 'anil musabbab. Fa huna 'ubbira bis-sabab wa huwa al-yad 'anil musabbab wa huwa ni'mah. Dan makna dari sababiyah itu adalah kita menakbirkan sebab untuk menggambarkan musabbab. Atau beda antara sebab dan musabbab ya. Apa maksudnya sebab dan musabbab? Ya, sebab itu ya alasannya kenapa dia timbul. Kalau musabbab itu ya akibatnya. Akibat maksudnya musabbab. Fahuna ubbira bisabab wa huwa al-yad 'anil musabbab wa huwa ni'mah. Maka di sini kita pilih kata al-yad yang mana dia adalah tangan, musabbabnya adalah an-ni'mah. Anda punya pemberian. Ya, pemberian ini ya tidak akan bisa berikan kepada antum kecuali dengan menggunakan tangan. Berarti ada pemberian, ada tangan. Nah, sebabnya adalah tangan. Musabbabnya adalah
pemberian. Maksudnya? Kemudian alaqah yang kedua adalah alaqah al-musabbabiyah. Berarti ini lawan dari alaqah as-sababiyah. Baik, hada naquluhu fil liqa'il qadim insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.